Bayangin deh bro, Indonesia itu kan ibarat apa? Gudang harta karun. Iya kan? Hutan kita luas. Oh, luas banget nih. Pohon-pohon nih, gede. Yang bikin oksigennya melimpah. Tapi kayunya malah jadi furniture mewah. Di rumah nih, pejabat atau diekspor buat bikin orang luar takjub. Nah, kalau kalian tanya tambang nih, emas misalnya, nikel, batu bara, kita punya stok guys, yang bikin negara lain nih iri. Lalu apa? Laut nih, ikan, terumbu karang, minyak bumi, kaya banget guys. Ini sampai bisa lo mikir, ini beneran negara kita, apa surga nih, yang salah alamat. Tapi anehnya nih, di tengah semua kekayaan ini, rakyat kecil masih ngitung receh guys, buat beli apa? Beras. Menurut lo ada yang salah nggak? Lalu nih, hutan dirambah, tambang digali, laut dikeruk. Duitnya kemana? Yang jelas bukan ke kantong apa? Rakyat. Tapi ke rekening nih, segelintir orang yang udah kaya dari sononya. Ini bukan cuma ironis kan? Ini tragis banget bro. Di negara yang hebat, hukum itu ibarat apa? Tameng buat kita-kita rakyat. Ngelindungin dari ketidakadilan. Kasih rasa aman guys. Nah tapi nih di sini nih, hukum lebih mirip apa? Bodyguardnya pejabat, penguasa, sama orang-orang yang berduit. Lo pernah dengar istilah tebang pilih dong? Iya kan? Itu bukan cuma apa? Jargon. Itu realita pahit guys. Sekarang nih, pejabat korupsi ratusan miliar, cuma dihukum penjara apa? Bentar. Malah bisa nih selfie dari dalam pakai apa? HP. Tapi itu di Wakanda. Sekarang coba bandingin nih sama pencuri ayam nih di kampung, langsung digebukin massa, di penjara lama, terus apa? Hidupnya hancur. Hukum kita kok bikin orang takut jadi miskin? Ayo, bukan takut jadi jahat. Nah, ini ada cerita bro, tapi ini di Wakanda ya. Ini ceritanya nih, di salah satu daerah tambang. Warga lokal nih yang protes perusahaannya nggak bener, malah ditangkep. Sementara bos-bosnya nyantai, ngopi di kafe fancy. Ini hukum apa? Drama sinetron, ayo. Sekarang, tiap tahun nih, pemerintah bikin pengumuman bombastis. Ekonomi tumbuh 5%. Wow, keren kan? Dengernya keren dong. Coba deh, tapi tanya. Lo pernah nanya nggak? Tumbuhnya buat siapa? Terus, harga beras naik. Minyak goreng mahal. Cabe nih, bikin dompet menjerit. Tapi kalau upah buruh gimana? Stagnan bro. Kayak lagu yang diputer ulang tanpa remix. Sementara nih, usaha kecil itu mati-matian survive. Sementara konglomerasi yang makin gede itu cabangnya di mana-mana guys. Kayak jamur tuh. Lagi apa? Di musim hujan. Nah, kekayaan alam kita nih. Emas dari Papua. Terus nikel, minyak dikelola perusahaan raksasa. Tapi warga sekitarnya gimana? Banyak loh yang masih tinggal di rumah reot. Anaknya banyak juga yang putus sekolah. Bahkan ada yang makan seadanya. Ekonomi yang benar itu adalah yang ngasih peluang buat semua dong. Bukan cuma nih jadi panggung buat yang udah kaya. Malah makin flexing. Kalau cuma segelintir orang yang ketiban rezeki, sementara rakyat nih, rakyat biasa, cuma bisa ngelihat dari jauh, itu bukan pertumbuhan guys. Ini mah penyakit bro. Nah, kita bangga banget dong. Indonesia negara demokratis. Ada pemilu rutin. Waduh.
Tapi coba deh, lo lihat lebih dalam lagi. Ini beneran demokrasi apa cuma seremonial? Ayo. Sementara itu, dinasti politik makin jadi-jadi. Mukanya sama aja, muter di TV tuh. Dari bapak ke anak, terus dari mana-mana lagi tuh. Ada yang dari kakak ke adik. Kameranya muter, pemainnya nggak ganti-ganti. Sementara pemilu, nah, jangan harap visi misi jadi penutup. Yang laku adalah apa? Amplop, sembako, sama bansos. Nah, bansos dadakan nih, serangan fajar. Rakyat milih bukan karena apa? Yakin sama calonnya loh ini, bukan. Tapi karena apa? Perutnya lapar bro. Terus nih, kritik ke pemerintah. Wah ini langsung dilabeli musuh. Dikata-katain otak kampungan sama si Jenderal Anu. Serius. Ini sebetulnya tahun 2025 apa di era 80-an. Hah? Nah, di negara maju suara rakyat itu kuat. Bisa nyanyi bareng-bareng sampai pemimpinnya takut. Nah, kalau di sini suara rakyat cuman angin lelet. Didengerin bentar. Terus apa? Dibiarin ngilang. Demokrasi kita lebih mirip sirkus. Banyak penutup mata, tapi nggak ada yang beneran ngeliat. Bayangin deh, pejabat kita nih pada liburan ke luar negeri, foto-foto pakai private jet, jet pribadi. Terus belanja tas branded yang harganya bisa nyanyi buat beli rumah di kampung. Nah, sementara itu nih di desa-desa, ibu-ibu pada antri minyak goreng. Bapak-bapaknya ada loh nih, sampai yang marahin Menteri Bahlul. Karena apa? Gas melonnya susah dicari guys. Nah, banyak juga anak-anak kecil jualan tisu di lampu merah loh. Negara kaya raya ini kok rasanya nih, kok cuma kayak buat mereka yang di atas aja ya? Iya kan? Lo ngerasa nggak? Ini bukan takdir bro. Ini sistem yang udah bikin apa? Miring. Ya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, penyampaian dari cuplikan video sebelumnya, kita tentu melihat dan memahami bahkan dari kekayaan Indonesia, tetapi rakyatnya yang miskin, gitu ya. Lalu kemudian masalah terkait hukum di Indonesia, ya bagaimana hukum itu dijalankan, bagaimana sumber daya alam itu dikelola, dan lain seterusnya dan seterusnya. Apa sih yang tidak dipunyai oleh Indonesia? Hampir semua kita punya, ya. Tetapi ya seperti kembali lagi, Indonesia sangat kaya, tapi kenapa rakyatnya miskin? Banyak yang miskin, ya. Dan ada juga slogan-slogan di Indonesia yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ya, bagaimana para pemimpin-pemimpin bangsa ini, ya, para aparatur negara, pejabat-pejabat negara dalam mengelola sumber daya alam Indonesia. Tadi ada nama Bahlil, ya, ada nama Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Nah, kalau kita melihat bagaimana kedua menteri ini dalam melakukan apa yang menjadi bagian daripada tugas mereka, seperti itu. Nah, kalau kita memacu pada zaman Pak Jokowi, pada saat Bahlil Menteri Investasi, ya, bagaimana kita melihat investor asing masuk ke Indonesia, ya, bagaimana kita melihat juga BUMN kita ternyata bobrok juga pada era Jokowi, kementerian atau BUMN kita, teman-teman. Kita tahu karena korupsi yang di Pertamina kemarin, ya, beberapa bulan yang lalu itu ketahuan pada saat di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Dan kerugian itu dan uang yang dikorupsikan itu hampir 1.000 triliun rupiah. Artinya banyak sudah kerugian yang dialami. Dan yang paling kocaknya juga menurut saya, BUMN kita ini bukan untung malah rugi gitu ya. Malahan juga ngutang, bisa berutang gitu ya. Saya nggak tahu gimana konsepnya bisa seperti itu. Ya, tapi kalau saya melihat di sini penyampaian dari teman-teman kita misalnya, bukti pengelola negara dan bangsa yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan kroni-kroninya tak peduli penderitaan rakyatnya. Konoha, Konoha, menangislah pendiri bangsa dan rakyatnya. Salah urus pertumbuhan untuk siapa ya? Mau cari masalah impor orang orang Gaza. Ingat keturunan nyaman sekarang ngajak perang. Kemudian cuman omong doang katanya ya. Negara udah dikuasai Fox ya, Prabowo Oi Company ya, bayangkan Fox Prabowo katanya ya. Company milenial. Kalau dulu dikenal negeri para wali, sekarang dan seterusnya negeri rampok di kandang santri. Katakan tidak pada hal korup. Ini semua gara-gara terlalu banyak partai sehingga banyak terjadi korupsi. Gak ada gunanya pejabat-pejabat. Anjay itu katanya ya. Rakyat miskin itu tujuannya Indonesia, penguasa kaya raya. Bagaimana pendapat Anda? Mungkin kurang lebih seperti itulah ya. Sebetulnya kalau kita berbicara masalah korupsi ini, ya, saya jengkel banget lah ya, jengkel banget, bahkan saya sebutkan jijik lah ya. Kalau saya dengar ada orang yang korupsi gitu, jengkel banget dengarnya ya. Rasa-rasanya gimana ya? Tapi kalau kita melihat hukuman mati katanya tidak memungkinkan ya. Perpu perampasan aset tak kunjung disahkan. Jadi apa harapan kita ke depannya kalau itu saja pun tidak bisa dilakukan, disahkan dan yang lainnya. Saya rasa untuk hal ini, untuk memajukan bangsa dan negara, saya rasa koruptor itu harus diberantas sampai tuntas. Kita harus berani juga ambil resiko ya. Jangan karena 2-3 oknum, 5-10 orang, semua kita kena imbasnya, semua rakyat Indonesia menjerit. Jangan sampai hal itu terjadi. Ya mungkin teman-teman ada perspektif yang berbeda, boleh nanti silahkan sampaikan di komentar ini. Itu saja, sekali lagi terima kasih saya ucapkan, salam inspirasi, salam NKRI harga mati.